Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 5 Sya'ban 1443 Hijriah, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Asmaul Husna di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Pertemuan terakhir kita telah membahas tentang nama Allah Al-Wasi'. Apa artinya Al-Wasi'? Yang maha luas. Ya. Saat itu kita sudah mengupas beberapa sisi dari keluasan Allah Azza wa Jalla. Kali ini kita akan melanjutkan apa yang disampaikan oleh penulis tentang tema tersebut. Fadhal, iqra. Silakan dibuka halaman 48. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif Syekh Abdul Aziz ibn Nasir Al-Julayl hafizahullah ta'ala من آثار الإيمان بهذا الاسم الكريم. أولا محبة الله عز وجل الذي belum sampai situ kita sampai. جزاكم الله خيرا. سعة خلق الله تعالى في صنعه وذلك في هذه الأرض سحولها وجبالها وبحارها وأنهارها الواسعة وفي هذه السماوات بكواكبها ونجومها العظيمة التي لم يستطع al-basharu an yuhitu bi juz'in minha. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas beberapa contoh kemahaluasan Allah. Kita sampaikan kemahaluasan kedermawanan Allah, kemudian kemahaluasan ilmunya siapa? Allah. Terus kita bahas kemahaluasan rahmat dan ampunan Allah Azza wa Jalla. Hari ini ada satu sisi yang sering terlupakan, yaitu kemahaluasan ciptaan Allah. Apa? Kemahaluasan ciptaan Allah. Apa maksudnya? Ciptaan Allah itu maha luas, maksudnya ciptaan Allah sangat banyak sekali. Itu maksudnya. Jadi luas di sini kira-kira maknanya adalah sangat banyak sekali. Apa kata penulis? Sa'atu khalqillahi ta'ala fi sun'ihi. Begitu luasnya ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. وَذَلِكَ فِي هَذِهِ الْأَرْضِ, yaitu ciptaan Allah yang ada di muka bumi ini. Suhuliha, di datarannya, wajibaliha, dan di gunung-gunungnya, wabihariha, dan di lautan, wa anharihal wasi'ah, dan di sungai-sungai yang luas. Sampai sekarang masih ditemukan spesies tanaman atau binatang yang sebelumnya tidak kita ketahui. Sampai sekarang. Padahal bumi ini sudah berapa usianya?
Sudah ribuan tahun. Ya, bahkan mungkin sudah jutaan tahun umur dari bumi ini. Sampai sekarang masih ditemukan spesies baru. Ya, tanaman baru, kemudian hewan baru, ikan baru, yang itu sebelumnya kita tidak tahu. Jadi ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha luas. Satu-satunya yang tahu berapa jumlah ciptaan Allah, sinten? Ya cuma Allah saja. Jadi setinggi apapun keilmuan seseorang, setinggi dan seluas apapun ilmu yang dia pelajari tentang ciptaan Allah, dia tidak akan mungkin bisa menghitung seluruh ciptaan Allah Azza wa Jalla. Lawang semut aja ada berapa coba ciptaannya? Semut saja. Ayo nak, waktunya kajian dengerin ya, enggak lari-lari. Ayo duduk. Ayo nak, duduk. Ciptaan Allah saja, ya, yang berupa semut itu berapa jenis semut coba? Sampai sekarang kita masih temukan, oh ternyata ada semut bentuknya kayak gini. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang super kecil, ada yang besar sampai kita bingung ini semut apa serangga atau apa. Itu baru semut. Ya. Yang kelihatan dengan mata kita. Belum lagi yang tidak kelihatan dengan mata kita. Virus. Ya. Yang untuk melihatnya harus pakai apa? Harus pakai mikroskop. Satu virus kecil yang bernama corona bisa membuat dunia geger. Satu dunia. Cuma satu makhluk Allah saja yang bernama virus. Itu yang baru kita ketahui. Dan masih banyak makhluk-makhluk Allah yang lainnya yang tidak kita ketahui. Ini menunjukkan betapa maha luasnya Allah Azza wa Jalla. Itu baru yang di bumi. Wa fi hadhihi samawat, belum makhluk ciptaan Allah yang di mana? Yang di langit. Sampai sekarang para astronom gak bisa menghitung berapa jumlah bintang yang ada di langit. Padahal mereka punya sarana, punya teknologi, punya pesawat ulang-alik, punya ini, punya satelit, punya itu dan lain sebagainya. Sampai sekarang mereka nggak bisa menghitung berapa jumlah bintang yang ada di langit. Bikawakibiha wa nujumiha al-azimah. Planet-planet yang ada, bintang-bintang yang ada, yang besar, yang kecil, yang warnanya anu, yang warnanya itu. Allati lam yastati'il bashar an yuhitu bi juz'in minha. Manusia tidak bisa untuk mengetahui sebagian dari ciptaan Allah. Ayo anak-anak yang masih ngobrol, ya, tolong nak kalau pas lagi kajian jangan ngobrol, latihan mendengarkan pengajian. Itu siapa itu orang tuanya? Ada? Yang di atas mana orang tuanya? Ikut sama orang tuanya supaya bisa menyimak. Yang di atas mana orang tuanya itu yang anaknya pada ngobrol? Tolong digandeng anaknya. Ya, ayo nak. Latihan menjaga adab ketika pengajian. Jadi manusia sebagian dari makhluk ciptaan Allah itu nggak bisa mereka ketahui, apalagi suruh mengetahui apa? Semuanya. Ini adalah contoh kemahaluasan Allah Azza wa Jalla. Lanjut. Sa'atu syari'atillah. Wa min huna fa inna syari'ata allati anzalaha Allah tafi bi kulli hajatil ibadah. وهو يوسع عليهم في دينهم ولا يكلفهم ما ليس في وسعهم. Baik. Contoh yang lain adalah kalau tadi kita bicara kemahaluasan ciptaan Allah, sekarang kita bahas kemahaluasan syariat Allah. Apa? Kemahaluasan syariat Allah.
Apa maksudnya syariat Allah itu maha luas? Maksudnya adalah mengatur seluruh kebutuhan manusia. Syariat Allah mengatur seluruh kebutuhan manusia. Entah itu dari sisi ekonomi, entah itu dari sisi politik, entah itu dari sisi bisnis, ya apalagi dari sisi agama. Ya, cara berzikir, cara sholat, cara berdoa, cara membaca Al-Quran. Itu semuanya sudah diatur di dalam agama kita. Jadi nggak perlu bingung-bingung untuk menjadi politikus yang baik. Ada aturannya di dalam Al-Quran, di dalam syariat Allah. Untuk menjadi dokter yang baik, ada aturannya di dalam agama. Untuk menjadi suami yang baik, ada aturannya dalam syariat. Untuk menjadi istri yang baik, ada aturannya dalam syariat. Untuk menjadi anak yang baik, ada aturannya dalam syariat. Untuk menjadi bisnismen yang baik, ada aturannya dalam syariat. Seluruh sisi kehidupan manusia ada aturannya di dalam syariat kita. Makanya apa kata penulis? Sa'atu syariatillah, sangat luasnya syariat Allah. Wa min huna fa inna syari'ata allati anzalaha Allahu tafi bi kulli hajatil ibad. Maka dari sini kita bisa mengetahui bahwa syariat yang diturunkan oleh Allah sudah mencukupi seluruh kebutuhan manusia. Seluruh kebutuhan manusia ada di dalam syariat Allah. Sehingga keliru kalau ada orang mengatakan kita ini lagi bahas masalah politik, nggak usah bawa-bawa apa? Aturan agama. Salah. Kita ini lagi bisnis, nggak usah bawa-bawa aturan agama. Salah. Kita itu pengen politik yang berkah, pengen bisnis yang berkah, atau tidak. Jadi jangan dipikir politik itu nggak diatur di dalam agama kita. Ada kitab judulnya As-Siyasatus Syar'iyyah. Apa? As-Siyasatu Asy-Syar'iyyah. Politik yang sesuai dengan syar'i. Itu ada pembahasannya. Ya. Bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik, bagaimana menjadi seorang rakyat yang baik. Bagaimana berbisnis yang baik, yang halal. Ya, bagaimana bertani yang sesuai dengan aturan agama. Ya, bukan berarti mau milih benih terus buka Al-Quran, nama benihnya apa, bukan seperti itu maksudnya. Maksudnya adalah bagaimana kita merawat tanaman kita sebaik mungkin, bukan sekedar ditanam tapi dirawat. Nanti begitu panen, enggak semuanya kita konsumsi, ada yang diatur sebagian untuk benih berikutnya, ada yang dikeluarkan zakatnya. Aturan-aturan yang demikian. Seluruh kebutuhan manusia sudah ada jawabannya di dalam syariat Allah Azza wa Jalla. Dan syariat Allah adalah aturan yang bisa diberlakukan di sepanjang zaman. Gak ada istilah syariat kedaluarsa. Oh, berarti syariat Islam ini perlu diupdate. Sudah ada. Kalau undang-undang bikinan manusia, kalau aturan bikinan manusia, bisa direvisi? Sangat mungkin. Coba di negeri kita, betapa banyak undang-undang yang direvisi. Bikin undang-undang diajukan oleh sebagian orang, sebagian komunitas ke Mahkamah Konstitusi. Setelah itu kemudian undang-undang itu dihapus atau disuruh diperbaiki. Artinya apa? Artinya butuh diupdate. Coba sekarang jangan pernah ketemu Al-Quran edisi revisi. Pernah? Hah? Tidak ada. Ya. Edisi revisi 114 surat ditambah jadi berapa? 115 edisi yang terbaru. Tidak ada. Kenapa? Karena sudah sempurna.
Ajaran Islam itu sudah sempurna, sehingga nggak perlu ditambahi, nggak perlu dikurangi. Itulah salah satu sisi kemahaluasan Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata penulis, wa huwa yuwassi'u 'alaihim fi dinihim wa la yukallifuhum ma laysa fi wus'ihim. Keluasan syariat Allah bukan hanya luas cakupannya, tapi juga luas bagi seluruh kondisi manusia. Ketika manusia bisa berdiri, maka ada aturan sholat. Ketika manusia tidak bisa berdiri, ada aturan khusus sholat untuk dia. Ketika manusia dalam keadaan aman seperti ini, ada aturan sholat. Ketika manusia lagi perang, ada aturan sholat. Sholatul khauf. Sholat ketika dalam kondisi apa? Takut. Ya. Ada yang sholat, ada yang jaga. Separuh sholat, separuh nopo? Jaga. Nanti begitu selesai atau baru dapat separuh, nanti gantian. Yang ini menyelesaikan, habis itu jaga. Yang ini gantian menyelesaikan, yang separuhnya menyelesaikan sholat dan melanjutkan berikutnya. Jadi syariat Islam itu sangat luas. Dalam kondisi apapun kita nggak usah bingung untuk beribadah. Jadi bukan kemudian ketika lagi sakit terus jadi meninggalkan sholat, enggak. Tapi dia mendapatkan keringanan yang diberikan khusus bagi orang yang sedang sakit. Contoh yang lain, ketika bepergian. Bukan berarti ketika bepergian terus sholatnya jadi apa? Jadi libur, enggak. Tapi mendapatkan keringanan. Apa keringanannya? Bisa dikosor. Yang 4 rakaat jadi berapa? Jadi 2 rakaat. Yang 3 rakaat? 1,5. Yang 3 rakaat tetap berapa? 3 rakaat. Yang 2 rakaat? Ya tetap 2 rakaat. Jadi keringanannya dari 4 menjadi berapa? Menjadi 2. Itu keringanan dalam agama kita. Ya. Dan walaupun kita mendapatkan keringanan yang 4 jadi 2, pahalanya tetap sempurna. Begitu pula orang yang lagi sakit, saat dia lagi sehat, dia sholat berdiri. Ketika sakit, dia sholatnya sambil duduk. Sholatnya dia sambil duduk ini tetap mendapatkan pahala seperti dia sholat ketika sambil berdiri. Jadi syariat Islam itu luas cakupannya dan juga memudahkan sekali bagi umatnya. Sudah, ini kita menyelesaikan pembahasan tentang contoh-contoh kemahaluasan Allah. Baru sekarang kita akan membahas apa buah manis mengimani nama Allah Al-Wasi'. Fadhal. Min athari al-iman bihadha al-ism al-karim. أولا محبة الله عز وجل الذي وسعت رحمته كل شيء وهو واسع المغفرة وواسع الفضل والجود والعطاء وواسع الحكمة والعدل إن من هذه بعض صفاته يجب أن يحب له الحب كله وأن يستحيا منه حق الحياء وأن يوقر ويعظم ويجلى. Apa buah manis mengimani nama Allah Al-Wasi'? Yang pertama, kita akan semakin cinta kepada Allah. Ini yang pertama. Akan semakin cinta kepada Allah. Kenapa demikian? Kata penulis, awalan, buah yang pertama, mahabbatullah. Semakin cinta kepada Allah, alladzi wasi'at rahmatuhu kulla syai'. Kenapa kita semakin cinta kepada Allah? Karena kita merasa bahwa rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu. Wa huwa wasi'ul maghfirah. Allah itu maha luas ampunannya.
kita ini akan lebih menyukai manusia yang gampang memaafkan atau yang susah memaafkan? Kita lebih suka kepada siapa? Manusia yang gampang memaafkan. Ya. Ketika kita punya teman, sering kita berbuat salah kepada dia dan dia sering memaafkan kita, kita semakin suka atau tidak? Semakin suka. Allah Azza wa Jalla bukan memaafkan kita sekali atau dua kali atau tiga kali. Sebanyak apapun kesalahan kita lakukan, kemudian kita memohon ampun kepada Allah, maka Allah akan berkenan untuk mengampuni kesalahan tersebut sebanyak apapun kita ulangi kesalahan itu. Nah, ketika kita tahu seperti itu, masa enggak tumbuh rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Wa wasi'ul fadli wal judi wal ata'i. Dan Allah juga maha luas karunia-Nya, kedermawanannya, pemberiannya. Kita hanya sekedar membayangkan, ya Allah, hari ini saya sudah dapat nikmat berapa dari Allah. Hari ini telinga saya masih bisa mendengar, mata saya masih bisa melihat, anak saya masih bisa melihat, anak saya masih bisa bicara, istri saya masih hidup, masih bernafas, rumah masih berdiri tegak, kita masih bisa berpikir, kita masih hadir pengajian. Coba berapa banyak karunia yang Allah berikan kepada kita. Ketika kita memikirkan betapa luasnya karunia Allah, maka akan muncul perasaan cinta kita kepada Allah Azza wa Jalla. Wa wasi'ul hikmati wal adli. Dan juga Allah Azza wa Jalla maha luas keadilannya, maha luas kebijaksanaannya. Tidak ada satu takdir Allah pun yang Allah tetapkan, melainkan di balik takdir itu ada hikmah kebaikan yang mungkin kita belum tahu. Ya. Sehingga seberat apapun takdir yang kita hadapi dengan hati yang lapang. Kenapa? Karena kita yakin bahwa di balik takdir ini pasti ada kebijaksanaan Allah. Pasti ada hikmah Allah yang mungkin kita belum paham. Bisa kita pahami, mungkin suatu saat kita tidak paham. Tapi yang harus kita yakini, ada hikmah yang sangat luas di balik setiap takdir Allah Azza wa Jalla. Inna man hadhihi ba'du sifatihi yajibu an yuwajjaha lahu al-hubbu kulluh. Allah yang punya sifat-sifat tadi, maha luas rahmatnya, maha luas ampunannya, maha luas kebijaksanaannya, maha luas karunianya. Allah yang memiliki sifat-sifat itu sangat layak untuk kita cintai secara total. Wa an yustahya minhu haqqal haya, dan layak untuk kita merasa malu kepada Allah. Kalau sampai kita muncul perasaan dalam hati kita, kenapa Allah kayak gini? Kenapa Allah takdirkan seperti ini? Kenapa Allah takdirkan seperti itu? Malu kita sama Allah. Ketika muncul perasaan di dalam hati kita, kenapa Allah menakdirkan seperti ini kepada kita? Harusnya kita malu. Ketika akan berbuat maksiat, kita malu kepada Allah. Kenapa? Karena nikmat yang Allah berikan kepada kita begitu banyak. Malu kita melanggar aturan Allah Azza wa Jalla. Wa an yuwaqqar wa yu'azzam wa yujal. Dan ketika kita memahami itu, maka kita akan semakin mengagungkan Allah, ya, akan semakin menghargai Allah, akan semakin menghormati Allah. Ini adalah buah yang pertama. Lanjut. ثانيا إن التعبد لله تعالى باسمه الواسع يفتح بابا واسعا من الأمل والرجاء عندما تغلق أبواب الرزق وعندما تشتد الكرب ويوسوس الشيطان في الصدر ويعد بالشر ويبث اليأس. Yang kedua, selalu memiliki harapan tinggi kepada Allah. Apa yang kedua? Selalu memiliki harapan
yang tinggi kepada Allah. Bahasa Arabnya adalah roja. Ada khauf, takut, ada roja. Roja itu adalah harapan. Selalu memiliki harapan yang tinggi kepada Allah. Terutama indama tughlaqu abwabur rizqi. Terutama ketika rizki kita lagi susah. Ya. Jadi orang yang beriman kepada nama Allah Al-Wasi', sesulit apapun kondisi ekonominya, dia tetap meyakini Allah Maha Luas. Dia tetap punya harapan yang tinggi kepada Allah. Kenapa? Karena karunia Allah itu luas sekali. Allah itu yang punya dunia seisinya. Kenapa kita pesimis dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala? Ustaz, usaha ini gagal, usaha itu gagal, penghasilan ini cuma sedikit, nanti besok makan apa? Anak-anak nanti dikasih makan apa? Subhanallah. Salah satu yang menunjukkan kelemahan keimanan seseorang adalah ketika dia memiliki harapan yang tipis terhadap karunia dari Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau ada orang itu meragukan, ya Allah besok apa ya kira-kira saya bisa makan, nanti anak-anak saya makan apa, itu menunjukkan tipisnya harapan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu maha kaya. Allah itu sudah menjamin seluruh kebutuhan kita. Itu sudah dijamin semuanya oleh Allah Azza wa Jalla. Orang yang meyakini itu, maka dia akan selalu punya harapan yang tinggi kepada Allah. Setiap pagi dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, terus wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, karuniakan kepadaku ilmu yang bermanfaat, rizqan thayyiba, rizki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Berdoa, mengawali harinya dengan doa kepada Allah, kemudian bekerja, berusaha, ya, secara proporsional. Yang di sawah di sawah, yang di pasar di pasar, yang di kantor di kantor, dengan mengikuti aturan Allah Azza wa Jalla. Setelah itu serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin Allah menyia-nyiakan hambanya yang sudah berupaya secara maksimal dan proporsional. Kemudian di antara momen-momen yang membuat seseorang biasanya tipis harapan kepada Allah, wa indama tashtaddul kurub, ketika menghadapi ujian yang berat. Ya, bukan hanya ujian ekonomi saja, termasuk juga ujian kesehatan. Hanya orang-orang yang tipis akidahnya, yang tipis harapannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita, ya Allah ini kok sakit gak sembuh-sembuh? Allah itu sangat gampang untuk menyembuhkan sakit kita. Allah itu sangat gampang untuk menyembuhkan sakit anak kita. Allah itu sangat gampang untuk menyembuhkan sakit ibu kita. Allah itu sangat gampang untuk menyembuhkan sakit istri kita, suami kita. Itu sangat mudah bagi Allah. Yang penting kita berusaha, kita berdoa kepada Allah. Loh, kenapa belum sembuh-sembuh? Allah maha luas kebijaksanaannya. Allah mungkin masih memberi kita kesempatan untuk mengangkat tangan kita. Seandainya anak kita langsung sembuh, seandainya istri kita langsung sembuh, seandainya ayah kita langsung sembuh, mungkin kita enggak lagi angkat tangan berdoa kepada Allah. Allahumma rabban nas, muzhibal ba's, ishfi ummi, ishfi zaujati, ishfini, ishfi waladi. Mungkin kalau misalnya langsung disembuhkan oleh Allah, kita jadi enggak mengangkat tangan, kita jadi enggak berdoa, kita yang rugi. Kita jadi jarang untuk meruqyah anak kita, jadi jarang untuk meruqyah istri kita. Itu mungkin salah satu hikmahnya. Allah kasih kesempatan kita
Dikasih oleh Allah kesempatan ini, pintu untuk beramal, untuk meruqyah, untuk berdoa, untuk baca Al-Quran, untuk zikir, untuk tawakal, untuk meminta, untuk menangis, untuk menghibah, untuk memohon, merintih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi jangan kita itu tipis harapan kepada Allah. Tipisnya harapan kita kepada Allah menunjukkan lemahnya akidah kita. Ya. Allah itu maha luas. Ya. Allah itu maha luas. Wa yuwaswisu syaitanu fis sadri wa ya'ilu bisyarr wa yabuthul ya'as. Dan biasanya kita tipis harapan kepada Allah adalah ketika syaitan datang menggoda, membisikkan di telinga kita, di dalam hati kita keburukan-keburukan. Ya. Muncul perasaan di dalam hati, wah nggak mungkin sembuh. Muncul perasaan dalam hati, besok nanti anakmu akan tambah parah sakitnya. Besok kamu bakalan pergi ke rumah sakit, nanti di rumah sakit divonis kayak gini, divonis kayak gitu. Itu bisikan-bisikan dari syaitan. Ya. Berupayalah untuk lebih mendominankan prasangka baik kita kepada Allah. Lebih seringlah untuk berhusnudzon kepada Allah. Apa kata Allah? Ana inda dhanni abdi bi. Kata Allah dalam hadis qudsi, aku itu tergantung bagaimana hambaku berprasangka kepadaku. Apa kata Allah? Aku ini tergantung bagaimana hambaku berprasangka kepadaku. Jadi kalau kita pengen dikasih kebaikan oleh Allah, apa yang mesti kita lakukan? Berprasangka baiklah kepada Allah. Kalau kita pengen dikasih kebaikan oleh Allah, berprasangka baik kepada Allah. Kita pengen sembuh, berprasangka baik kepada Allah, sembuh. Ya. Dan jangan salahkan kecuali diri sendiri ketika kita nggak sembuh-sembuh karena kita berprasangka buruk kepada Allah. Wah nggak sembuh nih, ya sudah, Allah kasih seperti prasangka buruk kita. Ya. Wah anak saya ini memang susah diatur. Ya betul, akhirnya susah diatur. Kenapa? Karena kita berprasangka buruk kepada Allah. Wah anak saya sudah terlanjur kecanduan HP, kayaknya nggak bakalan bisa meninggalkan HP. Loh, Anda sendiri yang berprasangka buruk kepada Allah. Kenapa nggak berprasangka baik kepada Allah? Allah mudah untuk membuat anak kita terhindar dari kecanduan HP. Allah mudah untuk membuat anak kita menjadi bisa meninggalkan kebiasaan buruknya main game. Kenapa kita tidak berprasangka baik seperti itu kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu gara-gara bisikan-bisikan setan yang menggoda kita. Ini adalah poin yang kedua. Lanjut. ثالثا إن التعبد لله تعالى باسمه الواسع يرد وسوس الشيطان وإعاده بالشر والفقر والبخل وعدم إنفاق المال في محاب الله تعالى فإذا علم العبد سعة رزق الله وخزائنه التي لا تنفد كان هذا العلم واليقين دافعا لهذه الوساوس وحاثا على الجود في سبيل الله عز وجل ورجاء رحمته وثوابه. Yang ketiga, buah manis mengimani nama Allah Al-Wasi' adalah semakin dermawan berinfak. Apa? Semakin dermawan berinfak. Lagi-lagi yang memprovokasi kita untuk takut infak siapa? Setan. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan itu menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan. Kita ke masjid nih. Kita ke masjid. Di kantong kita ada yang warnanya merah, ada yang warnanya hijau, ada yang warnanya biru, ada yang warnanya hijau, ada yang warnanya abu-abu. 100.000, 50.000, 20.000, 2.000. Tambah yang warnanya jambon apa ya? 10.000 warnanya apa?
Rasa ditokakan duitnya. Mana yang kita keluarkan, kita masukkan ke kotak infak? Sing abu-abu mbok. Sing 2.000. Ya. Kenapa? Wah, nanti kalau 100.000 saya masukkan, nanti besok gimana beli berasnya? Nanti beli lauknya gimana? Syaitan. Yang membuat kita takut itu syaitan. Masa kita lebih percaya syaitan dibandingkan kepada siapa? Kepada Allah. Ma naqasat sadaqatun min mal. Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Masa kita lebih percaya kepada setan dibandingkan percaya kepada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala ini? Allah sendiri mewahyukan kepada nabinya Muhammad SAW untuk menyampaikan hadisnya, ma naqasat sadaqatun min mal. Sedekah tidak akan mengurangi harta. Kurang apa lagi janji dari Allah Azza wa Jalla? Masa kita lebih percaya setan dibandingkan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Jadi mengimani nama Allah Al-Wasi' akan membuat seseorang menjadi lebih dermawan. Berarti kalau kita sudah ngaji nama Allah Al-Wasi', itu harus ada perubahan di dalam diri kita. Jadi mau infak saja mikir-mikir, wah, anakku kok mangan apa? Nanti kalau saya sudah tua, nanti saya bingung, gak punya duit ini. Subhanallah. Emang gudul tua Pak? Ya. Ada sebagian orang seperti itu, mau infak, pikir, wah kok nek aku wis tua, kok aku mangan apa? Kok duit entok? Gak mungkin. Yang ada adalah orang pelit, duitnya habis, itu iya. Orang dermawan duitnya habis, gak ada ceritanya. Ya. Datangkan satu bukti, satu aja. Kalau nggak bisa nemukan 1,5 sudah. Ya. Datangkan 1/2 orang yang dermawan, yang jatuh miskin gara-gara kedermawanannya. Tidak ada. Ya. Yang ada adalah orang bangkrut gara-gara pelit. Itu banyak. Ya. Maka ini buah yang ketiga akan semakin apa? Dermawan di dalam berinfak. Ya. Entah itu untuk lembaga pendidikan, ya, pesantren, atau untuk panti asuhan, atau untuk masjid, atau untuk anak-anak yatim. Ya pokoknya setiap ada jalan kebaikan terbuka di depan kita, kita infakkan. Karena apa? Karena kita meyakini Allah itu Al-Wasi', yang maha apa? Luas. Lanjut. رابعا عدم القنوط من رحمة الله تعالى ومغفرته وذلك حينما تزل القدم ويقع العبد في المعصية فيتذكر العبد اسمه سبحانه الواسع وأنه واسع المغفرة فحينئذ يصير الرجاء في القلب ولا يكون للشيطان مجال في التقنيط من رحمة الله تعالى. Yang keempat, tidak putus asa dari ampunan Allah. Apa? Tidak putus asa dari ampunan Allah. Muslim itu mungkin nggak berbuat dosa? Mungkin atau tidak? Mungkin. Terus apa bedanya dengan orang yang tidak beriman? Bedanya apa? Kalau mukmin habis melakukan perbuatan dosa, dia segera apa? Bertaubat dan tidak putus asa. Itu bedanya. Sedangkan orang yang tidak beriman, setelah dia terjerumus, terperosok kepada kubangan dosa, maka dia akan berenang di dalam kubangan tersebut. Kalau orang yang beriman kejeglong, maka dia cepat apa? Cepat berdiri, cepat bersih-bersih. Itu bedanya. Bedanya antara orang beriman dengan tidak beriman saat melakukan perbuatan dosa. Orang yang beriman ketika terperosok kepada perbuatan dosa, dia segera bangkit memperbaiki diri. Dan tidak putus asa. Orang yang tidak beriman ketika dia terperosok kepada perbuatan dosa, bukannya dia segera bangkit, malah berenang di dalam kubangan dosa tersebut. Maaf, betapa banyak wanita-wanita tuna sosial
WTS. Betapa banyak awalnya dari apa? Perzinaan. Zina, ya, kehilangan keperawanan. Setelah itu sudahlah, sisan bae. Akhirnya menjadi apa? Wanita tuna sosial. Salah. Yang betul adalah begitu terperosok kepada perbuatan dosa dan maksiat, segera perbaiki diri. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Karena putus asa dari rahmat Allah itu jebakan dan perangkap setan berikutnya. Jadi setan memasang perangkap ini untuk terjerumus kepada perbuatan dosa. Setelah itu setan bikin perangkap lagi, dan perangkap yang kedua ini lebih parah dari perangkap yang pertama. Perangkap yang kedua adalah apa tadi? Putus asa. Apa katanya? Wis kadung sisan bae. Kan seperti itu. Ada orang sudah tua, usia udah 60 tahun, belum juga sholat. Ditanya, Pak, Mbah, sholat? Lah, wis kadung. Enggal mati. Mulane enggal mati tobat. Enggal mati malah ora sholat sih kepriwe. Kan sudah tahu. Semakin tua itu berarti artinya semakin mendekati kematian, maka perbaiki diri. Masih dikasih kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki diri. Ya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai Muhammad, sampaikan kepada orang-orang yang sudah melampaui batas. Melampaui batas itu dosanya wis akeh. Dosanya sudah banyak. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Karena Allah berkenan untuk mengampuni semua dosa. Bayangkan ada orang enggak sholat 60 tahun. Kemudian di akhir hidupnya dia bertobat kepada Allah. Baru sebulan dia sholat. Meninggal dunia, Allah berkenan untuk mengampuni dosanya 60 tahun dengan ibadah 1 bulan. Allahu Akbar. Kalau tobatnya cuma sehari gimana Ustaz? Allah berkenan untuk mengampuni dosanya. Kenapa kita tunda-tunda? Ya wis berarti ngenteni sebulan maning Ustaz mati disit. Utuh lagi ndongakaken utuh. Ya. Jangan ditunda, cepat bertobat kepada Allah karena kita tidak tahu kapan malaikat maut akan datang menjemput, kita enggak tahu. Ya. Ini yang keempat. Lanjut. خامسا الاقتباط بشريعة الله عز وجل التي وسعت كل خير ووسع الله عز وجل فيها على عباده ولم يجعل فيها ضيقا ولا حرجا والفرح بالهداية إليها والأخذ بأسباب الثبات عليها والدعوة إليها والجهاد في سبيل نشرها وإيصالها للمحرومين منها. Yang kelima, bersyukur atas karunia syariat Islam. Apa yang kelima? Bersyukur atas karunia syariat Islam. Alhamdulillah kita menjadi muslim dan muslimah. Kenapa? Karena syariat Islam syariat yang paling sempurna. Kita nggak bingung ketika kita bersyariat Islam. Nggak ada ceritanya, wah tahun depan ada revisi syariat yang awalnya halal jadi haram. Itu mungkin dulu pernah ada nasikh dan mansukh di zaman turunnya syariat. Begitu Rasulullah SAW wafat, Al-Quran selesai diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka agama Islam sudah sempurna. Gak bingung nanti kalau berubah gimana enggak. Ya. Maka kita berbahagia. Kenapa? Karena aturan agama kita sempurna. Kita gak bingung. Wah nanti gimana kalau awalnya boleh terus jadi nggak boleh, atau awalnya nggak boleh terus jadi boleh, itu gimana nanti berubah-ubah? Nggak usah takut. Ya, alhamdulillah kita dikasih hidayah oleh Allah untuk beragama Islam. Maka cara bersyukurnya adalah dengan berupaya untuk istiqomah di atas syariat tersebut. Biar istiqomah bagaimana? Ngaji, ya, hadir kajian, ya, kemudian pedalami. Ya, dalami ilmu agama tersebut.
pahami, amalkan, ya, berteman dengan orang-orang yang satu visi, satu misi, sama-sama suka ngaji, sehingga bisa saling mengingatkan. Ketika kita lagi lemah iman, ada yang menarik tangan kita, membawa ke kajian. Ketika kita terjerumus kepada perbuatan dosa, ada yang mengingatkan kita, ada yang menasihati kita. Itu adalah bagian dari syukur kita atas karunia syariat Islam yang maha luas. Terakhir, سادسا التخلق بهذه الصفات الكريمة بما يناسب قدرة الإنسان وحدوده وذلك بأن يسعى المؤمن بأن يكون واسع الخلق واسع الصدر مواسعا بإذن الله تعالى على عباد الله عز وجل بما يقدر عليه من مال أو جاه أو علم فيسعهم بخلقه وآدبه. Yang terakhir, yang keenam, berupaya memiliki hati yang luas. Apa? Berupaya memiliki hati yang luas. Apa hubungannya Ustaz? Karena Allah maha luas. Ya, Allah itu pemaaf. Ya, Allah itu dermawan. Maha luas maafnya, maha luas ampunannya, maha luas karunianya, maha luas segala-galanya. Maka kita sebagai hamba Allah yang maha luas berupaya untuk meneladani itu. Salah satunya adalah keluasan hati. Apa itu keluasan hati? Jadilah pemaaf. Ada orang berbuat salah kepada kita, kita maafkan. Ya, ada orang minta maaf kepada kita, kita maafkan. Gak ada ruginya, itu gak ada. Semakin orang sering memaafkan kesalahan orang lain, semakin mulia apa semakin hina? Semakin mulia. Semakin orang susah memberikan maaf, semakin mulia atau semakin hina? Semakin hina. Ya. Maka jadilah orang-orang yang berhati lapang, niscaya hidup kita akan mulia, hati kita akan tenang. Ini yang bisa kita pelajari dari apa yang disampaikan oleh penulis tentang nama Allah Al-Wasi', dan kita akan berpindah kepada nama yang lainnya pada pertemuan berikutnya insya Allah. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.